Video ini aku buat karena aku sedang mencari jawaban setelah tragedi yang terjadi pada tanggal 28 Agustus kemarin yang telah menewaskan saudara kita, rakyat Indonesia, seorang pengemudi ojek online bernama Arfan Kurniawan. Dia adalah pejuang sampai di garis depan. Video ini mempertanyakan kenapa dia bisa meninggal pada hari itu. Pertanyaannya bukan penyebab meninggalnya ya, tentu kita semua tahu, itu terekam jelas. Kita pernah lihat, kamu pernah lihat, aku pernah lihat, bahkan mungkin Bapak Prabowo, Bapak Gibran, Bapak Listio Sigit mungkin melihat video itu, pasti melihat. Kalau misalnya kalian lihat videonya kemarin, kalian pasti tahu penyebabnya apa. Arfan Kurniawan tertabrak dan terlindas oleh mobil barakuda yang dikendarai oleh polisi. Pertanyaannya adalah kenapa dia bisa meninggal? Polisi yang mengendarai mobil barakuda sangat mengerti spesifikasi mobil barakuda. Untuk kalian yang gak mengerti, untuk kamu mungkin yang tidak mengerti spesifikasi mobil barakuda, kalian bisa pergi ke Instagramnya Gofar Hilman. Gofar Hilman menjelaskan dengan detail mobil barakuda seperti apa. Dia adalah mobil tahan banting, anti peluru, anti bom, gak mungkin rusak. Kalian lihat dulu mungkin videonya Gofar. Kalau sudah, akan aku jelaskan kenapa aku punya pertanyaan seperti ini. Di video itu kita lihat sekali bahwa mobil barakuda melaju dengan cukup kencang, menabrak korban, lalu sempat berhenti. Saat berhenti, aku kira, kita semua kira mobil barakuda akan menunggu sampai korban diselamatkan, minimal sampai ditarik lalu bisa jalan lagi. Tapi apa? Tidak. Mobil barakuda hanya berhenti sebentar, lalu jalan lagi. Mundur? Tidak. Tidak ada mundur, langsung maju tancap gas. Apa yang ada di pikiran pengendara mobil barakuda itu? Apa? Memang kita bisa lihat, aku dan kamu bisa lihat, mobil itu langsung dikeroyok oleh massa, langsung dilempari, langsung dihajar sama helm dan sebagainya. Kita lihat. Tapi mobil barakuda apa? Anti peluru, anti bom, takut sama helm, takut sama massa. Apa yang ada di pikiran pengendara itu? Berhentinya 5 detik aja gak ada kayaknya berhentinya, langsung jalan lagi, melindas seorang korban yang sampai dinyatakan meninggal dunia. Pertanyaanku, ini khususnya mungkin untuk Bapak Prabowo yang memimpin bangsa kita dengan masa lalu kemiliterannya, Pak, dan Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, mohon berikan saya jawaban. Kalau misalnya, Pak, beberapa polisi yang ada di dalam mobil tersebut nyalinya ciut sama massa, mungkin memang massa lebih banyak, tapi massa tidak ada yang membawa senjata. Tidak mungkin ada massa yang membawa bom. Pengemudinya bisa mundur bentar, mundur sedikit aja, memberi kesempatan kepada korban untuk ditarik sama massa yang lain, baru jalan lagi. Apakah tidak bisa terpikir seperti itu? Padahal pengendara di dalam sana sudah dalam kendaraan yang sangat aman. Apakah kita, Pak, warga negara Indonesia, harus menggantungkan nyawa kita kepada pengayom masyarakat yang nyalinya ciut saat di dalam mobil paling aman? Apakah kita harus menggantungkan hidup kita pada mereka? Tolonglah, Pak. Kalau misalkan mereka yang seharusnya berada di garis terdepan, kalau kita masyarakat ini dalam masalah punya mental yang seperti itu, gimana kita harus percaya sama mereka, Pak?
Gimana, tolong jelaskan kepada saya. Beberapa hari yang lalu ada wakil ketua DPR yang tidak bisa melakukan penghitungan sederhana, menghitung tunjangan perumahannya, mengganti satuan dari bulan tiba-tiba ke hari. Kos-kosan 3 juta per bulan tiba-tiba jadi 3 juta sehari. Ada yang bilang dapat tunjangan beras 20 juta itu bisa buat makan berapa, dihitung sama ahli matematika Pak. Jerome Pauline ngitung. Mohon maaf ini Pak. Ada juga anggota DPR yang bilang kasih tunjangan rumah karena rumahnya jauh, macet, terlambat datangnya. Dibalas sama warga Indonesia yang terjepit di dalam MRT, tenggelam ya Pak. Perempuan kecil tenggelam di dalam lautan manusia dalam MRT Pak. Sekarang ada anggota kepolisian yang harusnya kita percaya untuk mengayomi kita, kata Bapak Listio Sigit sendiri kan. Polisi tugasnya mengayomi masyarakat, tapi punya mental yang sangat ciut. Kita harus percaya pada mereka. Tolong Pak, mungkin Bapak Listio Sigit bisa memberi saya jawaban. Mungkin Bapak Prabowo dengan masa lalu kemiliterannya bisa memberikan saya jawaban kenapa ini bisa terjadi. Apakah pada pelatihan polisi tidak ada tes psikologi? Apakah ketenangan seorang polisi sampai di situ saja? Sampai di video ini dibuat, sudah ada 7 tersangka yang ditetapkan oleh polisi. Apakah itu benar-benar yang ada di dalam mobil? Saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat di videonya, mereka bukan anak muda sih Pak. Menurut saya mereka cukup umur. Cukup umur untuk memiliki ketenangan, cukup umur untuk memiliki logika, cukup umur untuk memiliki mental yang tidak mudah takut, harusnya. Jadi tolong untuk para penguasa, jawab pertanyaannya saya. Terima kasih.